Selamat pagi. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tentang kelas terakhir dari superkelas vertebrata, yaitu mamalia. Mamalia berasal dari kata mamai. Di dalam klasifikasi, mamalia termasuk kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, dan kelas adalah mamalia. Ciri umum. Seperti diketahui, semua mamalia mempunyai rambut, baik mamalia yang hidup di air, misalnya ikan paus dan lumba-lumba, maupun mamalia yang hidup di darat. Semuanya mempunyai glandula mamai atau kelenjar susu. Pada induk betina, kelenjar ini akan menghasilkan air susu, sedangkan pada induk jantan, kelenjar susu akan mengalami degenerasi dan tidak berkembang. Mamalia mempunyai suhu tubuh yang selalu tetap dimanapun dia berada di suatu tempat, atau homoiotherm. Alat gerak. Pada mamalia, alat gerak berupa tungkai. Walaupun pada beberapa mamalia, alat gerak ini mengalami perubahan bentuk. Contohnya pada mamalia terbang, kelelawar, alat geraknya berubah bentuk menjadi sayap. Pada mamalia air, misalnya ikan paus, alat geraknya berubah menjadi sirip. Mamalia mampu beradaptasi dengan habitatnya. Misalnya paus dan lumba-lumba di laut. Sedangkan lainnya hidup terestrial, hidup di darat. Alat pernafasan mamalia adalah paru-paru yang sudah berkembang sempurna. Kemudian peredaran darahnya tertutup, yaitu darah beredar melalui pembuluh darah. Sekali peredaran, darah akan melalui 2 siklus, yaitu jantung, seluruh tubuh ke jantung, kemudian darah yang sudah membawa banyak CO2 mengalir ke paru-paru, di sana CO2 dilepas, O2 diikat dan kembali ke jantung. Karena 2 kali siklus, makanya peredaran darah pada mamalia disebut peredaran darah ganda. Jantung mempunyai 4 ruang yang terpisah secara sempurna. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Mamalia umumnya melahirkan. Beberapa jenis mamalia ada yang bertelur, yaitu golongan monotremata, tetapi tetap menyusui anaknya. Beberapa hewan berkantung juga akan memelihara anaknya di dalam kantung. Setelah cukup umur, anak kemudian bisa keluar dari kantungnya. Alat ekskresi pada mamalia mempunyai organ ginjal untuk membuang sisa-sisa air, amonia, garam, zat-zat sisa, kemudian paru-paru untuk membuang CO2, hati untuk membuang senyawa-senyawa beracun,
menetralisir dan kemudian mengirimkannya ke empedu, dan kulit untuk membuang sisa air dan garam. Ada hubungan yang sangat baik antara organ ekskresi ginjal dengan kulit, di mana pada suhu panas air akan keluar melalui keringat, sedangkan pada suhu dingin air akan mengalir melalui organ urin, organ yang hasil dari kerja ginjal. Ini contoh hewan monotremata, yaitu mamalia yang bertelur. Nah, tadi disampaikan di depan bahwa semua mamalia itu berambut. Mungkin ada yang bertanya, apakah ikan paus berambut? Nah, kita lihat ikan paus ketika masih kecil cukup banyak rambutnya di sekujur tubuh, tetapi semakin besar ikan paus, karena habitatnya di air, dia harus menimbun, melapisi tubuhnya dengan timbunan lemak, sehingga tidak lagi terlihat keluar, tetapi tetap ada rambut yang tampak. Ini seperti di sini akan terlihat masih ada rambut-rambut yang tumbuh di bagian atas dagu ya. Masih di dagu juga masih ada. Masih ada rambut-rambut di sana. Mamalia meliputi semua jenis hewan bertulang belakang yang berambut. Maka anggotanya cukup banyak. Dikelompokkan ke dalam berbagai macam ordo. Gambar ini menunjukkan beberapa contoh dari hewan mamalia. Di mana kedudukan manusia? Manusia itu satu ordo dengan babon, yaitu ordo primata. Ada banyak ordo di kelas mamalia ini. Ada ordo primata, contohnya kera dan manusia. Ada ordo proboscidae, kelompok hewan berbelalai. Kelompok rodentia, kelompok hewan pengerat, dan sebagainya. Ada juga ordo hewan bertelur, monotremata, dan juga multituberkulat. Ini cukup berbeda dengan mamalia umumnya, karena umumnya mamalia beranak. Apa peranan mamalia bagi manusia? Kalian bisa menyebutkan berbagai macam peranan sebagai sumber protein, berbagai macam daging mamalia ya. Mungkin sebagai alat angkutan, kuda, sebagai alat sebagai hewan peliharaan, berbagai macam ternak, sebagai objek penelitian. Berbagai macam hewan biasanya dibawa ke lab untuk diamati organ-organ dalamnya. Sebagai sumber pakaian, domba, dan sebagainya. Kalian bisa mencermati mamalia di sekitarnya dan kemudian bisa memperkirakan apa manfaatnya bagi kalian. Demikian pengantar singkat tentang kelas dari mamalia. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat belajar.